Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Rahmawati Khairiah, dosen FEB UIN Raden Mas Said, Surakarta. Baik teman-teman, di sini kita akan kembali berdiskusi bersama mengenai pelatihan dan pengembangan. Apa sih itu pelatihan? Pelatihan merupakan proses untuk membentuk dan membekali karyawan dengan menambah keahlian, perilaku, dan pengetahuannya. Keahlian adalah keterampilan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Keahlian dapat diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman dalam bekerja. Perilaku merupakan tingkah laku karyawan yang dapat dilihat dari etikanya, moral, dan sifat selama bekerja. Sedang pengetahuan artinya melalui pelatihan diharapkan karyawan nantinya dapat menambah pengetahuan yang dimilikinya, serta untuk mengasah kemampuan yang selama ini kurang optimal. Kemudian, keuntungan program pelatihan ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah karyawan akan memiliki kemampuan setelah mengikuti pelatihan. Kemampuan karyawan dalam bekerja akan lebih baik. Kemudian terutama pada kecepatan waktunya karena sudah terbiasa dan sudah terlatih. Kemudian ketepatan dalam bekerja sehingga tidak mendapat masalah-masalah atau kekeliruan dalam bekerja dan mendapat kesempurnaan dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah sikap dan mental karyawan. Sikap karyawan diharapkan dapat berkembang ke arah yang lebih positif, menjadi pekerja keras, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa dalam bekerja dan dalam menyelesaikan masalah dalam organisasinya. Kemudian kerjasama. Pelatihan ditujukan agar antar karyawan dapat bekerja sama dengan baik dan saling menghargai, sehingga apapun konflik yang nantinya terjadi antar karyawan dalam suatu organisasi atau suatu bagian dapat terpecahkan dan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga nantinya tidak mengganggu proses aktivitas bekerja dan proses produksinya. Nantinya akan berimbas pada perolehan laba yang optimal bagi perusahaannya. Kemudian disiplin kerja. Setelah menyelesaikan program pelatihan, karyawan akan tertanam kedisiplinan dalam bekerja, karena dia sudah dibekali dengan beberapa macam pelatihan, ilmu, keahlian yang diberikan dalam pelatihan tersebut, kemudian akan membentuk kedisiplinan perilaku dari karyawan tersebut. Keuntungan program pelatihan yang lainnya adalah perilaku karyawan. Dalam pelatihan akan mengubah pandangan atau perilaku karyawan ke arah yang lebih positif, karena dalam pelatihan itu menunjukkan bahwa perusahaan mendorong dan memotivasi atau mendukung karyawan dalam pekerjaannya di kesehariannya. Kemudian jenjang karir. Melalui pelatihan, calon karyawan akan dapat menentukan jenjang karirnya ke depan. Karena salah satu cara untuk meningkatkan jenjang karir adalah mengikuti pelatihan sebanyak mungkin. Dari pelatihan tersebut, karyawan juga akan memperoleh pengetahuan baru, kemudian kemampuan baru, kemudian
keahliannya menjadi berkembang, itu akan memotivasi karyawan untuk dapat menggapai karir yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah loyalitas dan rasa memiliki. Dengan mengikuti pelatihan juga akan meningkatkan loyalitas atau kesetiaan calon karyawan kepada organisasi. Karena dalam pelatihan nanti akan diberikan wawasan umum tentang perusahaan, akan diberikan tata tertib peraturan yang berlaku di perusahaan, sehingga karyawan akan lebih mengenal perusahaan tersebut. Dengan lebih mengenal perusahaan tersebut, maka timbullah rasa memiliki dari karyawan tersebut, sehingga rasa loyalitas karyawan tersebut dan rasa kesetiaan karyawan akan lebih tinggi terhadap perusahaan. Kemudian adanya pengetahuan baru. Di dalam pelatihan, semua informasi akan diberikan, sehingga makin sempurnalah pengetahuan yang diperoleh oleh calon karyawan. Jadi apabila ada pengetahuan yang dulunya belum dikuasai oleh karyawan, setelah mengikuti pelatihan maka pengetahuannya akan bertambah, dan itu bisa dijadikan sebagai bekal karyawan tersebut untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dari situlah akan meningkatkan kinerja karyawan dan akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan tersebut. Kemudian tujuan pelatihan ada 12. Yang pertama adalah menambah pengetahuan baru. Dari karyawan yang tidak bisa menjadi bisa, dari karyawan yang tidak mampu menjadi mampu, dan dari karyawan yang kurang dalam kemauannya dan menjadi lebih bersemangat untuk mau melakukan pekerjaannya. Yang kedua adalah mengasah kemampuan karyawan. Bagi karyawan yang sudah memiliki kemampuan sebelum dia masuk dalam perusahaan tersebut, tentunya akan mengupgrade kemampuannya sehingga nantinya dalam dia bekerja akan berjalan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan. Sebagaimana dengan kemampuan tadi, keterampilan bisa ditingkatkan apabila melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh perusahaan dan oleh lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi. Kemudian yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang keempat adalah yang kelima adalah meningkatkan ketaatan. Jadi dari pelatihan nantinya karyawan akan diberitahu tentang peraturan-peraturan apa saja yang berada di perusahaan tersebut. Karyawan diharuskan untuk mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Apabila karyawan nantinya melanggar peraturan tersebut, akan diberikan sanksi dari perusahaan. Dari situlah yang akan mendorong karyawan untuk berperilaku taat terhadap peraturan apa saja yang berlaku di perusahaan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Dari pembekalan pelatihan tentu saja akan mengupgrade kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan dari karyawan. Dari situlah dapat memunculkan rasa percaya diri karyawan saat melakukan pekerjaan atau saat menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Yang kemudian adalah memperdalam rasa memiliki perusahaan. Jika karyawan sudah mengenal perusahaannya, jika karyawan sudah mengenal antar teman-teman, antar atasan dan bawahan di perusahaannya, maka akan terbentuk suatu sistem kekeluargaan. Dari situlah nanti karyawan akan merasa memiliki keluarga dalam perusahaan tersebut dan memiliki perusahaan tersebut. Maka karyawan tersebut otomatis akan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya dan kinerja yang paling optimal demi nanti terwujudnya tujuan bersama. Kemudian yang kedelapan adalah memiliki motivasi kerja.
Dengan diadakannya pelatihan, itu bertanda bahwa perusahaan tersebut mendorong dan menyemangati karyawan untuk bisa mengupgrade kemampuan dan keahliannya. Otomatis dari dorongan dari perusahaan tersebut, karyawan akan termotivasi dalam memberikan kinerja terbaiknya. Yang kesembilan adalah menambah loyalitas atau kesetiaan terhadap perusahaan. Kemudian memahami lingkungan kerja. Dengan mengikuti pelatihan, karyawan juga dapat berinteraksi dengan teman sejawatnya, sehingga dia dapat memahami perilaku atau sikap apa yang bisa diterapkan dalam lingkungan kerja mereka. Yang selanjutnya adalah memahami budaya perusahaan. Dalam perusahaan akan dibentuk suatu budaya yang kemungkinan memiliki tekanan tinggi karena kita tentunya akan dituntut untuk memberikan kinerja yang sesuai standar perusahaan. Maka dari itu kita harus memahami budaya perusahaan sehingga kita dapat menerapkan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengimbangi budaya yang sudah ada di perusahaan tersebut. Yang ke-12 adalah membentuk teamwork. Jadi kita dalam bekerja itu bukan hanya bekerja secara individual, tetapi kita bekerja secara kelompok ataupun teamwork. Yang selanjutnya adalah manfaat pelatihan. Terdiri dari 5 manfaat pelatihan, diantaranya perencanaan karir. Jadi setelah mendapatkan pelatihan, karyawan biasanya akan lebih mengupgrade kemampuan keahliannya sehingga dia menjadi percaya diri untuk dapat menggapai karir atau jabatan di atasnya. Yang kedua adalah alat negosiasi. Jadi dengan semakin berkembangnya kemampuan, keterampilan, dan keahlian karyawan yang didapat dari pelatihan menjadi sarana negosiasi bagi karyawan dengan manajemennya untuk negosiasi, misalnya kompensasi yang nantinya akan didapatkan harus lebih tinggi karena kemampuan yang dimilikinya juga sudah berkembang. Yang selanjutnya ada kompensasi. Jadi kompensasi yang diminta biasanya menjadi lebih tinggi jika karyawan tersebut sudah memiliki pengalaman, keahlian, dan keterampilan. Karyawan tersebut akan meminta kompensasi yang lebih tinggi, baik berupa gaji maupun tunjangan-tunjangan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah refreshing. Dengan diadakannya pelatihan, maka dapat dijadikan sarana karyawan sebagai sarana untuk refreshing. Karena dalam kesehariannya mereka sudah bekerja dan pekerjaannya monoton biasanya, maka dengan mengikuti pelatihan, teman-teman karyawan bisa melakukan selingan hiburan dalam pelatihan tersebut. Yang selanjutnya adalah memiliki kepuasan tersendiri. Karena terupgrade-nya kemampuan dan keahlian karyawan, otomatis nanti akan memberikan kepuasan tersendiri bagi karyawan tersebut karena telah mencapai level yang berada di atas sebelumnya. Kemudian teknik pelatihan ada 2 macam. Yang pertama adalah metode praktis, yaitu memberikan pelatihan pada karyawan sambil bekerja. Dalam metode ini, calon karyawan diberitahukan pengetahuan tentang struktur organisasi, bekerja dalam berbagai macam keterampilan, kemudian melatih karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan, lalu magang di bagian tertentu, dan penugasan sementara. Yang kedua adalah teknik presentasi dan simulasi, yaitu memberikan pemahaman kepada karyawan melalui tatap muka secara langsung dan dapat dilakukan dengan cara sistem perkuliahan, presentasi video, konferensi, dan workshop. Dan dalam metode simulasi, karyawan dilatih untuk memecahkan suatu studi kasus melalui role playing dan latihan laboratorium. Kemudian pengembangan. Apa sih itu pengembangan?
Pengembangan itu merupakan proses menyegarkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, bakat, minat, dan perilaku dari karyawan tersebut. Terdapat 4 pendekatan karyawan, yaitu formal education, yang kedua assessment, yang ketiga job experience, terdiri dari current job, job rotation, transfer promotion. Yang keempat ada interpersonal relationship, terdiri dari monitoring dan coaching. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan karyawan. Ada beberapa tujuan pengembangan karyawan ini diantaranya menggali bakat terpendam dari karyawan. Dalam pengembangan bakat-bakat karyawan yang belum dimunculkan dapat dikembangkan semaksimal mungkin melalui proses pengembangan karyawan. Yang selanjutnya adalah penyegaran kembali. Menyegarkan kembali semangat kerja dan meningkatkan rasa percaya diri dari karyawan yang telah bekerja lama di suatu perusahaan. Kemudian memperbaiki kinerja karyawan. Selama mengikuti pengembangan karyawan akan terus ditempa, sehingga menjadi semakin mampu dan ahli pada bidangnya. Kemudian meningkatkan motivasi kerja. Dengan mengikuti pengembangan karyawan, maka diharapkan motivasi kerja dari karyawan tersebut akan bangkit dan menguat kembali. Yang kelima adalah kebutuhan promosi dan rotasi maupun mutasi karyawan. Pengembangan karyawan dapat digunakan untuk menentukan promosi karyawan ke jenjang yang lebih tinggi jika sekiranya dinilai karyawan tersebut memiliki kinerja yang optimal dan potensial dalam kemampuannya. Yang keenam adalah meningkatkan rasa kebersamaan. Dengan adanya kegiatan pengembangan karyawan akan menimbulkan rasa kebersamaan dan kerjasama antar karyawan. Karena dalam pengembangan nantinya kita akan disatukan dalam suatu ruangan dan berproses secara bersama-sama. Kemudian program pengembangan karyawan diantaranya mengikuti pendidikan. Program pengembangan karyawan dapat dilakukan melalui lembaga lainnya yang kredibel dan berkualitas. Kemudian transfer antar bagian. Agar karyawan tidak merasakan jenuh dengan pekerjaannya yang monoton setiap hari, maka dapat dilakukan transfer antar bagian dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada promosi ke suatu jabatan, yaitu cara memindahkan karyawan ke posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Promosi diberikan pada karyawan yang memiliki prestasi dan potensi kerja yang baik. Promosi biasanya diberikan dalam 2 bentuk, yaitu naiknya jenjang karir ke posisi lebih tinggi atau naiknya golongan ke posisi yang lebih tinggi. Kemudian faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada peserta pelatihan. Organisasi atau perusahaan harus benar-benar menyeleksi para calon karyawan yang akan mengikuti program pelatihan dan pengembangan. Dapat dilihat dari sisi kecerdasannya, kemampuannya, kemauan, motivasi, dan perilaku dalam bekerja sehari-hari. Kemudian instruktur atau pelatih dalam pelatihan dan pengembangan. Instruktur dapat diambil dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Kemudian ada materi pelatihan, yaitu bahan ajar yang diberikan pada karyawan yang harus dipersiapkan dengan baik agar nantinya materi dapat tersampaikan dan terserap dengan baik oleh para peserta pelatihan dan pengembangan. Kemudian lokasi pelatihan atau pengembangan. Pengaruh dari lokasi pelatihan dapat dilakukan di dalam organisasi maupun dibawa ke luar organisasi. Kemudian lingkungan pelatihan. Pengaruh dari lingkungan
seperti kenyamanan, kemudian tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga akan menentukan hasil yang lebih positif dari pelatihan maupun pengembangan. Kemudian yang keenam ada waktu pelatihan. Waktu harus dijadwalkan dengan baik agar pengembangan nantinya dapat dilaksanakan dengan baik pula sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman dapat menyerap dan memahami materi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.